Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas soal Bitcoin, dan terutama hari ini saya akan memberikan teman-teman update data on-chain terbaru yang sangat penting untuk kalian tahu. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto di angka 2,3 triliun dolar atau naik sekitar 1%. Bitcoin sendiri di angka 54.695, naik 1%. Ethereum 3.581, naik 0,21. Cardano kembali ke urutan ketiga di 2,25 dolar. Binance 424 dolar, XRP 1,07, Solana 160 dolar, naik 4%. Kemudian Polkadot 33 dolar, Dogecoin 0,83 naiknya ke 0,24, Terra berada di 43,88 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke artikel yang menunjukkan beberapa data on-chain gitu ya. Jadi ini artikelnya cukup menarik dan lengkap banget analisa data on-chainnya, cuma ada beberapa yang pengen saya sampaikan, tidak semua gitu ya guys ya. Nah, pertama di sini, yang ini. Di chart ini kita ditunjukkan supply shock ratio. Jadi di sini juga ada dikasih kesimpulannya gitu ya. Bahwa di sini ada 3 metrik yang diukur. Pertama, illiquid supply, kemudian highly liquid ratio, exchange supply shock ratio. Dan di sini juga dikasih langsung kesimpulannya, illiquid supply-nya dalam keadaan netral cenderung bullish, kemudian highly liquid ratio-nya short term-nya itu agak bearish, kemudian exchange supply shock ratio-nya itu dalam keadaan netral gitu ya. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini, exchange supply shock ratio-nya kenapa netral? Karena kita masih dalam keadaan yang cukup flat gitu ya guys. Ini warna ungu, ini exchange supply shock ratio. Kemudian illiquid supply shock ratio-nya, teman-teman bisa lihat. Kemarin itu sedikit agak turun ketika kita menjelang ke harga 50-an ribu dolar, illiquid supply-nya agak sedikit turun. Dalam artian, udah mulai ada orang yang memasukkan Bitcoin-nya ke exchange untuk dijual. Jadi, simpelnya lagi mungkin orang take profit lah gitu ya, menjelang angka 50-an ribu. Tetapi teman-teman bisa lihat ketika kita start koreksi di sini, ketika kita kemarin kan sempat nyentuh ke 55-an ribu gitu ya, lalu sempat down ke 53-an, dan kita ngelihat ada sedikit lagi peningkatan yang memperlihatkan bahwa orang-orang udah mulai ambil lagi Bitcoin-nya, dimasukin lagi ke wallet gitu ya. Dan ini sudah terjadi dari waktu kita koreksi besar kemarin dari 53.000 ke 40.000 itu guys. Dan kalau misalnya teman-teman masih ingat, saya udah beberapa kali ingatin gitu bahwa kita sudah mendapati adanya divergence gitu. Bullish divergence di antara data on-chain dan juga harga Bitcoin kemarin. Ketika 40.000 saya udah ingatkan, data on-chain itu udah bullish gitu. Sedangkan harga masih ditarik sampai ke bawah. Yang menyebabkan nanti bisa jadi efek ketapel gitu kan, dan ternyata benar terjadi. Dan sekarang kita ngelihat tadinya itu ada sedikit berkurang illiquid supply-nya ketika kita menjelang 50.000, namun sekarang udah agak sedikit naik lagi. Dan makanya dikatakan di sini kalau illiquid supply shock ratio itu dalam keadaan netral cenderung bullish gitu ya. Cenderung bullish karena apa? Sekarang udah mulai dikit lagi naik gitu. Dan yang agak bearish adalah yang warna orange ini guys, yang highly liquid ratio. Ini terjadi penurunan yang cukup tajam. Jadi menurut si analisnya ini dalam short term atau jangka pendek ini bisa sedikit bearish gitu. Nah, jadi ada 3 metrik di sini. Kemudian teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah, yang ini juga saya pengen tunjukin supply shock gitu ya. Nah, di sini the macro cash continue to grow. Here is one of my favorite chart, long term holder supply shock ratio gitu. Jadi ini dari Glassnode. Dan ini menunjukkan long term holder atau pemegang jangka panjang. Supply shock ratio-nya pemegang jangka panjang gitu ya. Dan di Glassnode ini akan dikategorikan sebagai pemegang jangka panjang jika koinnya sudah di hold minimal 155 hari. Dan kalau kita kurangin 155 hari dari sekarang, maka harusnya dapatnya kurang lebih di bulan-bulan Mei gitu ya. Dan di sini dikatakan Glassnode uses a 155-day threshold to deem long-term holder. So seeing the metric increasing show that some of the entities who bought their coins in early May before the drop to 30K are still holding strong. Jadi orang-orang yang ngebeli ketika sebelum kita terjadi drop di sini, sebelum terjadi drop di sini di bulan-bulan Mei itu, orang yang beli dari sini
sampai sekarang pun kita ngeliat masih banyak sekali orang-orang yang hold barangnya. Dan mereka belum tertarik untuk ngejual. Kelihatannya seperti itu guys, gitu ya. Karena teman-teman bisa lihat sendiri supply shock-nya sekarang, long term holder supply shock ratio-nya itu dalam keadaan all time high. Yang dalam artian bahwa masih banyak orang yang hold koinnya sampai sekarang gitu. Dan hold-nya itu udah cukup lama. Dikategorikan sebagai long term holder itu minimal hold-nya 155 hari alias kurang lebih 5 bulan baru bisa dikategorikan long term holder. Dan teman-teman bisa lihat angkanya itu semakin tinggi. Ya menunjukkan bahwa semakin banyak sekarang orang-orang itu menjadi long term holder. Simpelnya seperti itu gitu ya. Kemudian di sini juga sama ya, kurang lebih ada menunjukkan bahwa sekarang ini masih banyak orang-orang yang hold koinnya dan belum pengen dijual gitu ya. Walaupun kita ngelihat di sini yang kemarin udah saya tunjukin juga soal si paus-paus ini. Whale Holdings atau entities yang punya kurang lebih di atas 1000 Bitcoin. Jadi ini yang warna hijau ini adalah paus-paus yang mempunyai Bitcoin di atas angka 1000 ya guys. Dan kita ngelihat mereka itu ada start taking profit ketika kita baru start rally di sini. Ketika kita baru rally dari 40 ke 45 gitu kan, mereka udah start untuk TP, naik lagi ke 50, mereka melanjutkan take profit gitu. Dan ini yang menyebabkan saya kemarin bilang, teman-teman stay aware gitu ya, bahwa kita ngelihat ada para paus-paus yang lumayan gede ini, starting untuk taking profit gitu ya. Jadi kita harus waspada dalam beberapa hari ke depan atau bahkan minggu-minggu ke depan untuk adanya koreksi gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat chart beberapa hari ini, jujur saja kalau saya pribadi ya, saya belum melihat adanya koreksi yang cukup signifikan gitu ya. Bahwa kita ngelihat hanya ada semacam sideways sebentar, seperti ini, sideways sebentar, lalu kita naik lagi, dan kita sekarang sideways lagi gitu. Kita belum mendapati ada koreksi yang berarti. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, sebenarnya keadaan chart sekarang ini mirip sekali dengan yang terjadi ketika kita baru rally di sini guys, di akhir bulan Juli kemarin. Samanya di mana? Teman-teman bisa lihat di sini kita rally, oke. Kemudian kita drop sekali, naik lagi, membuat semacam fake breakout, kemudian drop setengah di sini, lalu naik lagi, ya kan? Nah ini teman-teman juga bisa lihat sama, kita naik, drop, kemudian membuat fake breakout, kita turun lagi setengah, oke. Nah kalau kita misalnya naik lagi sekarang, bisa jadi kita akan mengulang pattern yang sama gitu. Kalau kita mendapati kita ada rally ke atas, lalu tiba-tiba dibanting lagi ke bawah, seperti ini. Baru nanti kita start untuk naik ke atas. Jadi untuk saya asumsinya sekarang seperti itu ya. Jadi saya masih agak wanti-wanti untuk masuk ke Bitcoin sekarang, karena saya belum melihat adanya koreksi yang cukup signifikan lah gitu ya. Masih koreksi-koreksi kecil saja seperti ini. Ya seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini mirip aja dengan seperti ini lah gitu ya. Kita belum melihat ada koreksi yang cukup signifikan yang memperlihatkan mungkin ada satu lower low atau dua lower low gitu, atau membuat dua wave atau tiga wave gitu sebelum kita naik lagi. Jadi itu yang pengen kita lihat, dan bukan sideways seperti ini gitu ya. Jadi saya juga masih agak wanti-wanti gitu, karena melihat juga data on chain tadi, walaupun secara long term kita memang masih cukup bullish gitu ya guys, tetapi short term itu ada kemungkinan sedikit agak bearish, karena kalau teman-teman ingat, kalau dilihat dari pergerakannya yang seperti ini, itu yang sekarang mendorong harga itu sepertinya retail gitu ya. Kebanyakan retail, bukan paus lagi. Dan kita udah sedikit agak kesulitan kelihatannya untuk mendorong lagi ke atas. Dan kalau misalnya kita naik lagi ke sini, bisa jadi kita akan nyentuh lagi ke area trendline di sini. Oke. Dan perlu teman-teman ingat bahwa di sekitaran sini juga kita ada mendapati area resistance ya. Sebentar. Nah, di sini. Area 57 sampai 58.000. Nah, di sini. Nah, ini adalah area resistance berikutnya. Kenapa di sini? Teman-teman bisa perhatikan di sini ada bounce yang cukup deras di sini. Push. Ya kan, di sini juga kesulitan. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Di sini juga sama, kesulitan, di sini juga sama. Jadi area sekitar 57 sampai 58.000 ini memang area yang cukup signifikan untuk kita pantau next ya gitu ya. Kalau misalnya tangga ini sudah dilewati juga, maka kemungkinan all time high itu udah dekat gitu ya.
Jadi tangga terakhirnya ada di sekitar 57 sampai 58. Tapi saya tidak akan heran kalau misalnya ketika kita merangkak ke sini, kemudian kita akan koreksi dulu lebih dalam. Mungkin tes ke angka 53 atau bahkan 50.000 terlebih dahulu, baru dari sana kita akan start untuk naik lagi. Dan kalau misalnya teman-teman tarik Fibonacci retracement di sini, oke, maka di titik ini juga adalah titik ini mungkin nggak kelihatan ya. Ya, jadi ini adalah kurang lebih juga titik 0,786-nya Fibonacci retracement. Jadi ada berbagai hal yang tertumpuk di sekitaran 57 sampai 58.000 yang menyebabkan saya berasumsi bahwa kemungkinan ketika kita nyampe ke angka sekitaran itu, kita akan mendapatkan semacam perlawanan dari para bear. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua video hari ini. Dan pastinya jangan lupa untuk like dan share-nya kalau kalian merasa dibantu dengan video ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.